warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Pratika Putri. Saya dari Stikes Medisra Indonesia, program studi D3 Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan tentang anatomi fisiologis reproduksi pada laki-laki. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologis reproduksi pada laki-laki. Ini ada reproduksi, pengertiannya yaitu suatu proses yang terjadi mulai dari satu sel sampai terjadinya kehamilan dan kelahiran. Anatomi fisiologis pada pria terbagi menjadi dua, yaitu eksterna dan interna. Eksterna ini artinya yaitu bagian luar, sedangkan interna itu bagian dalam. Di bagian luar terdapat penis. Penis adalah organ untuk kopulasi, terdiri dari dua korpus cavernosum dan korpus sphygmosum. Korpus cavernosum di sebelah dorsal, dibungkus oleh albugenia, tebalnya kurang lebih 0,5 mm. Ketika ekskresi tersusun oleh serabut kolagen sirkuler. Korpus sphygmosum di sebelah ventral dilapisi albugenia cavernae, lebih padat dan kecil bentuknya. Terdapat di bagian tengah, ditepus oleh uretra. Gambarnya. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang berisi terdiri dari lapisan luar yang tebal dengan kelenjar lemak. Ini ada gambar skrotum, terdapat jaringan lemak dalamnya. Fungsi dari skrotum sendiri yaitu sebagai penyangga bagi testis dan sebagai regulasi temperatur atau pengatur suhu. Nah, ini bagian dalam atau interna terdapat organ testis. Testis sebagai organ primer untuk reproduksi pria. Yang kedua, dia sebagai mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum. Fungsi dan struktur testis diatur oleh hormon gonadotropin. Dalam hormon gonadotropin ini terdapat strukturnya itu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Dalam kelenjar endokrin terdapat hormon yang namanya testosteron, dan di dalam kelenjar eksokrin terdapat penghasil sel sperma. Ini ada bungkus luar testis. Ini gambarnya. Bungkus luarnya itu terdiri dari tunika vaginalis. Terdapat dua lapisan sebagai kantung mesotelium melapisi permukaan testis bagian anterior. Yang kedua ada tunika albugenia, yaitu jaringan ikat padat fibrosa merupakan kapsula yang lebih tebal sepanjang permukaan posterior. Yang ketiga ada tunika vaskulosa. Bentuknya itu sangat tipis. Sini ada struktur dalam, terbagi menjadi dua, yaitu ada septa dan lobulus. Septa sendiri merupakan perluasan albugenia membagi testis menjadi 250 lobulus. Sedangkan lobulus 1-4 tubulus seminiferus menghasilkan eksokrin dan jaringan ikat longgar. Di antara tubulus terdapat endocrinoctus interstitialis atau leading, terdapat di dalam endokrin. Di sini ada epididymis. Epididymis merupakan saluran transport sperma pertama di dalam kaput, korpus, dan kauda. Mempunyai 4 fungsi. Yang pertama fungsinya yaitu sebagai transport sperma. Yang kedua ada konsentrasi sperma. Yang ketiga sebagai penyimpanan sperma. Yang keempat sebagai maturasi atau pematangan sperma, khususnya di daerah kauda. Sini ada gambar epididymis ya. Nih, epididymis itu sebuah saluran.
Selanjutnya ada saluran keluaran testis. Terdapat beberapa komponennya ya. Yang pertama yaitu tubulus seminiferus convolutus spermatogenesis. Selanjutnya ada tubulus seminiferus rectus, ada red testis, ada ductuli efferens, ada ductus epididymis sebagai pematangan sperma, ada ductus deferens atau yang biasa disebut dengan vas deferens. Yang terakhir ada ductus ejaculation. Di dalam sini ada kelenjar aksesoris nih pada pria. Yang pertama vesicula seminalis, yang kedua ada glandula prostat, yang ketiga ada kelenjar bulba uretral, dan yang terakhir ada kelenjar litre. Ada fungsi-fungsi kelenjar aksesoris. Yang pertama sebagai sekret vesicula seminalis, yang berfungsi sebagai fruktosa atau sumber energi spermatozoa untuk motilitas dan flavin atau forensik mendeteksi adanya semen. Yang kedua ada sekret glandula prostat yang berfungsi sebagai asam sitrat untuk proses likuifikasi ejakulat dan memelihara keseimbangan osmotik plasma semen. Ya, selanjutnya ada kelenjar bulboretra atau biasanya disebut sebagai kelenjar Cooper. Dan yang terakhir ini ada kelenjar litre atau kelenjar uretra. Dia berfungsi sebagai yang membasahi bagian pangkal uretra.